Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Peri Pinandika Arya Putra dengan NIM 1931041016 kelas PJKR B19. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan perawatan cedera olahraga. Pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Konsep dasar cedera olahraga, jenis dan pemeriksaan. Pengertian cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada waktu pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Hardianto Wibowo pada tahun 1995. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan adanya kesalahan teknis, benturan atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan, yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan optimis. Paul M. Taylor pada tahun 1997 membagi jenis cedera yang sering dialami menjadi dua jenis, yaitu trauma akut. Trauma akut yaitu suatu cedera berat yang terjadi secara mendadak, seperti cedera goresan, robek pada ligamen, atau patah tulang karena terjatuh. Cedera akut biasanya memerlukan pertolongan yang profesional dengan segera. Yang kedua yaitu Ovorus Syndrome. Sindrom ini bermula dari adanya kekuatan abnormal dalam level yang rendah atau ringan, namun berlangsung secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, Hardianto Wibowo pada tahun 1995 mengklasifikasikan cedera olahraga sebagai berikut. Pertama, cedera ringan atau tingkat 1, ditandai dengan adanya robekan yang hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, dengan keluhan minimal dan hanya sedikit saja atau tidak mengganggu performa olahragawan yang bersangkutan, misalnya lecet, memar, sprain ringan. Itu. Yang kedua, cedera sedang atau tingkat 2, ditandai dengan kerusakan jaringan yang nyata, nyeri, bengkak, berwarna kemerahan dan panas, dengan gangguan fungsi yang nyata dan berpengaruh pada performa atlet yang bersangkutan, misalnya melebarnya otot dan robeknya ligamen. Yang ketiga adalah cedera berat atau tingkat 3. Pada cedera ini terjadi kerobekan lengkap atau hampir lengkap pada otot ligamentum dan fraktur pada tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan insentif, bahkan mungkin operasi. Menurut Guillaume C. K. dan T. K. C. pada tahun 1993 membedakan cedera menjadi 3 tingkat, yaitu pertama, cedera ringan adalah cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh, misalnya kekuatan otot dan kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak memerlukan pengobatan apapun dan akan sembuh dengan sendirinya setelah istirahat beberapa waktu. Yang ketiga, cedera sedang ialah kerusakan jaringan yang lebih nyata dan berpengaruh terhadap performa olahragawan. Keluhan berupa nyeri, bengkak, dan gangguan fungsi, misalnya lebar otot, strain otot, tendon-tendon, dan robeknya ligamen. Yang ketiga adalah cedera berat. Adalah cedera yang serius, ditandai dengan adanya kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya kerobekan otot hingga putus, maupun fraktur tulang yang memerlukan istirahat total, pengobatan insentif, bahkan operasi. Ya, selanjutnya macam-macam cedera olahraga. Menurut Mirkin dan Hoffman pada tahun 1984, struktur jaringan di dalam tubuh yang sering mengalami cedera olahraga adalah otot, tendo, tulang, persendian termasuk tulang rawan, ligamen, dan fascia. Sedangkan menurut Taylor pada tahun 1997, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah memar, cedera pada otot atau tendo dan cedera ligamentum, dislokasi pada tulang, kram otot, dan pendarahan pada kulit.
Faktor penyebab terjadinya cedera dalam pembelajaran penjas yaitu menurut West dan Busser pada tahun 1995, pembelajaran penjas merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan perkembangan manusia dengan menggunakan media aktivitas jasmani yang terpilih untuk merealisasikannya. Namun, dalam kenyataannya, proses pembelajaran penjas orkes sangat sering terjadi kasus cedera yang disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Menurut Paul M. Taylor, pada tahun 1997, membagi penyebab cedera yaitu faktor dari dalam, seperti kelelahan, kelalaian, keterampilan yang kurang dan kurangnya pemanasan dan peregangan saat akan melakukan olahraga ataupun pembelajaran. Kemudian faktor dari luar seperti alat dan fasilitas yang kurang baik, cuaca yang buruk, dan pemberian materi oleh guru yang salah. Menurut Andon Sudijandoko pada tahun 2000, penyebab terjadinya cedera antara lain faktor individu. Faktor individu itu terbagi atas umur, faktor pribadi, pengalaman, tingkat latihan, teknik, pemanasan, istirahat, kondisi tubuh, dan gizi. Kedua, faktor alat, fasilitas, dan cuaca terbagi atas peralatan, fasilitas, cuaca, faktor karakter pada olahraga, dan materi pelajaran. Jenis-jenis cedera. Yang pertama itu cedera tulang, terbagi atas fraktur ringan atau tidak ada yang berpindah. Kedua, fraktur terpisah. Ketiga, comminuted, termasuk fragmentasi atau splintering tulang atau fraktur tubrukan. Yang keempat, fraktur ganda. Kelima, fraktur dislokasi. Keenam, fraktur epifisial. Ketujuh, stress fraktur. 8, avulsion fracture. Yang kedua adalah cedera ligamen persendian, terbagi atas cedera anterior crucis ligament. Yang ketiga, sprains ligament dan sobekan bisa menjadi di area manapun. Dan yang selanjutnya osteoarthritis. Selanjutnya cedera tendon dan otot, terbagi atas strain, tendinitis, grade 1, sobekan minimal serat otot 20%, mild tenderness, tidak ada instabilitas sendi, sobekan sedang, minimal hingga mild tenderness. Keempat, cedera dan masalah kulit, meliputi infeksi kulit akibat jamur, viral, dan bakteri, pelapuhan, dan melanoma, sejenis kanker. Selanjutnya cedera sistematik, antara lain cedera panas dan sudden cardiac death, heart cramps, dan sudden cardiac death. Selanjutnya cedera berdasarkan lokasi tubuh, terbagi atas cedera kepala dan leher, cedera ekstremitas, dan cedera ekstremitas bawah. Selanjutnya adalah pemeriksaan cedera. Saat pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan dan pendengaran dan perabaan yang seksama dan membutuhkan pengetahuan yang mumpuni. Pemeriksaan lain yang lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligamen atau otot. Selanjutnya metode RICE efektif menjadi pertolongan pertama cedera karena cara mempraktikkannya relatif sederhana sehingga mudah dilakukan siapa saja. Cedera yang menimbulkan rasa nyeri
adalah tanda bahwa bagian tubuh tertentu telah mengalami kerusakan. Maka, hal utama yang perlu dilakukan adalah menghentikan aktivitas sesegera mungkin dan istirahatkan bagian cedera yang terasa nyeri tersebut. Jika harus beraktivitas, pastikan untuk menggunakan alat bantu serta minimalisir gerakan pada bagian cedera. Tujuannya agar cedera tidak bertambah parah. Selanjutnya, kompres dingin menggunakan es pada area yang terkena cedera. Suhu dingin pada es mampu membuat area cedera lebih kebal dari rasa nyeri sehingga mengurangi keluhan nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Dalam mempraktikannya, pastikan es batu dibalut dengan handuk atau kain terlebih dahulu sebelum menempelkannya ke area cedera. Kompres dapat dilakukan selama 10 menit, lalu lepas kembali selama 10 menit. Ulangi terus secara sesering mungkin. Selanjutnya balut dengan perban elastis secara merata di area cedera untuk mencegah pembengkakan. Hindari untuk tidak membalutnya dengan terlalu kencang agar aliran darah menuju bagian cedera tetap lancar. Selanjutnya, evaluasi atau mengangkat bagian cedera dapat membantu untuk mengurangi pembengkakan dengan bantuan gravitasi. Jika memungkinkan, disarankan agar pengangkatan dilakukan lebih tinggi dari jantung untuk memudahkan aliran darah balik ke jantung. Selanjutnya, Anda dapat mencoba mempraktekannya jika mengalami cedera atau melihat seseorang di sekitar terkena cedera saat beraktivitas. Metode RICE ini efektif untuk menangani cedera yang sifatnya ringan dan sedang, seperti keseleo, terkilir, memar, dan cedera lainnya yang terjadi pada jaringan halus. Namun, jika cedera bersifat serius seperti kerusakan parah di jaringan halus hingga pada tulang, Anda disarankan untuk segera mencari pertolongan medis dan berkonsultasi dengan dokter untuk pengobatan dan terapi lebih lanjut. Ya, kesimpulannya adalah cedera olahraga adalah segala macam cedera yang timbul pada saat latihan ataupun pada waktu pertandingan ataupun sesudah pertandingan. Cedera merupakan rusaknya jaringan yang disebabkan oleh adanya kesalahan teknis, benturan, atau aktivitas fisik yang melebihi batas beban latihan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari kelebihan latihan melalui pembebanan latihan yang terlalu berat sehingga otot dan tulang tidak lagi dalam keadaan anatomis. Menurut Mirkin dan Hoffman, struktur jaringan di dalam tubuh yang sering mengalami cedera olahraga pada otot, tendo, tulang persendian termasuk tulang rawan ligamen dan fascia. Sedangkan menurut Taylor, macam-macam cedera yang mungkin terjadi adalah memar, cedera pada otot atau tendo, dan cedera ligamentum, dislokasi tulang dan kram otot, dan perdarahan pada kulit. Menurut West dan Pusat Pembelajaran, penjelasan merupakan proses pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan perkembangan manusia dengan menggunakan media aktivitas jasmani yang terpilih untuk merealisasikannya. Namun dalam kenyataannya, proses pembelajaran penjelasan orkes sangat sering terjadi kasus cedera dan disebabkan oleh bermacam-macam sebab. Sedangkan menurut Paul M. Taylor, membagi penyebab cedera yaitu faktor dari dalam seperti kelelahan, kelalaian, keterampilan yang kurang, dan kurangnya pemanasan dan peregangan saat akan melakukan olahraga atau pembelajaran. Kemudian faktor dari luar seperti alat dan fasilitas yang kurang baik, cuaca yang buruk, dan pemberian materi figur yang salah. Salah satu faktor ekstrem yang sering dilupakan oleh seorang guru adalah cuaca, yaitu suhu lingkungan. Suhu di Indonesia umumnya
berkisar antara 28 sampai 34 derajat Celcius. Menurut Bompa, kurangnya pengetahuan tentang latihan dan penambahan beban secara tepat, sikap tubuh yang salah pada waktu mengangkat, dan lemahnya otot perut merupakan penyebab terjadinya cedera pada anak-anak dalam aktivitas olahraga. Jenis-jenis cedera dalam olahraga yaitu satu, cedera tulang, cedera ligamen persendian, cedera tendon dan otot, cedera dan masalah kulit, cedera sistematik lain, head cramps akibat dehidrasi, tindakan cedera panas, sudden cardiac death yang diakibatkan kondisi yang dinamakan hipotropic kardiomyopati. Cedera berdasarkan lokasi tubuh, dan berikut langkah-langkah menangani cedera dengan RACE. Yang pertama, segera istirahatkan bagian cedera. Kedua, lakukan kompres dingin. Ketiga, balut atau perban. Dan keempat, lakukan peninggian pada bagian cedera. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan mengenai identifikasi secara olahraga pada tim saran yang dapat disampaikan antara lain: bagi pemain hendaknya lebih hati-hati selama bertanding dan berlatih, serta menaati peraturan dengan disiplin dan menggunakan perlengkapan yang standar ketika berlatih maupun bertanding agar potensi cedera dapat diminimalkan. Kedua, bagi pelatih hendaknya memberikan pemahaman kepada pemain tentang pencegahan dan dampak negatif dari cedera. Ketiga, apabila tidak sengaja terjadi cedera, maka segerakan melakukan perawatan agar cedera tidak semakin parah. Dan terakhir, ikuti prosedur saat melakukan perawatan dan dilakukan oleh profesional. Ya, itulah tadi penjelasan tentang pencegahan dan perawatan cedera. Mungkin masih lebih banyak penjelasan lain, tapi hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.